Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1138. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Menghilang, semua orang pun melihat ada platform tinggi di belakang Kincen, tetapi sekarang platform itu kosong dan tidak ada yang tersisa. Mungkinkah sebuah tebakan muncul di benak semua orang? Jika tidak ada harta karun di platform tinggi ini, mereka tidak akan mempercayainya. Maka satu-satunya kemungkinan adalah harta karun tersebut telah diambil oleh Kincen. Jika ini masalahnya, maka ini dapat dipahami. Dan aura kekacauan di tubuh Kincen sebelumnya, kemungkinan besar itu akan tertinggal setelah Kincen mendapatkan harta karun di sini. Untuk sementara, mata semua orang panik, tetapi kali ini mata mereka semua tertuju kepada Kincen. Tuan muda, kata master dari keluarga Gagak Emas, dia jelas memikirkan hal ini dan dia buru-buru melihat ke arah Pangeran Jinwu. Mari kita lihat perubahannya terlebih dahulu, kata Pangeran Jinwu. Dia berkata dengan suara yang dalam dan matanya berkedip-kedip. Dia bukan orang yang bodoh. Dia secara alami dapat memikirkan apa yang telah dipikirkan oleh orang lain. Sementara para ahli yang mulia lainnya, mereka semua tidak segera bergerak maju ke arah Kincen. Tetapi semua mata mereka tertuju kepada putra Huo Luan, anak laki-laki dari klan naga sejati. Aku tidak menyangka kamu ada di sini, kata putra Huo Luan seraya berdiri dan dia menggertakkan gigi dan berkata, karena sebelumnya dia telah ditolak oleh Kincen dan ini sangat memalukan dan dia ingin membalas dendam sejak lama. Hanya saja sebelumnya Kincen dilindungi oleh Pangeran Jinwu, jadi dia sedikit menghindar. Namun sekarang melihat adegan ini, dia langsung mengerti bahwa ini adalah kesempatan terbaiknya untuk menargetkan Kincen. Nah, apakah tadi ada harta karun di sini? Katakan kemana perginya harta karun itu? Kata putra Huo Luan. Dia berkata kepada Kincen dengan suara yang dalam. Sebelum dia dapat berurusan dengan Kincen, akan lebih baik jika dia bisa mendapatkan harta karun itu terlebih dahulu. Harta apa? Kata Kincen seraya memandang semua orang yang hadir sambil tersenyum. Dan dia juga merasakan mata semua orang yang berapi-api. Kincen hanya tersenyum ringan. Saya belum melihat harta karun apapun di sini. Nah, apakah kamu pembohong? Ada platform yang begitu tinggi di sini, jadi bagaimana mungkin tidak ada harta karun di sini? Kata putra Huo Luan. Saya di sini untuk berkultivasi. Apakah Anda tidak merasakan bahwa kekuatan kekacauan di sini sangat bagus dan tempat ini sangat bagus untuk berkultivasi? Kata Kincen seraya tersenyum ringan. Anak dari klan naga sejati, sepertinya kamu enggan mengatakannya. Berkultivasi di sini, ingin menipu kami, kata putra Huo Luan dengan energi membunuh yang merembes keluar dari tubuhnya. Pada saat ini ketika melihat pemandangan ini, mata si biksu botak berbinar dan dia sedikit bersemangat untuk mencobanya. Dia telah tahu kekuatan Kincen, jadi dia tidak terburu-buru. Jika dia sendirian, dia takut akan sangat sulit untuk bisa menghadapi Kincen. Namun kini dia telah bergabung dengan tim Huo Luan. Selama dia bersatu dengan banyak ahli kuat di tempat kejadian dan bersama-sama memenangkan Kincen, maka itu pasti akan sangat mudah. Mereka semua adalah master di ranah yang mulia bumi dari semua ras. Dan mereka sangat yakin bahwa ketika mereka menghadapi Kincen, Kincen akan dikalahkan. Pada saat ini mata si biksu botak berkedip dan dia diam-diam menghitung. Teman dari klan naga sejati, Anda mengatakan bahwa Anda tidak memperoleh harta karun di sini. Baiklah, kami akan percaya asalkan Anda mengeluarkan cincin penyimpanan Anda dan membiarkan putra Huo Luan untuk memeriksa cincin penyimpanan Anda, kata yang mulia bumi si biksu botak. Mendengar itu mata Kincen dingin dan dia menatap si biksu botak. Sementara si biksu botak memandang Kincen dengan ekspresi yang muram. Dia menatap Kincen tanpa rasa takut sedikit pun. Kincen kemudian langsung memahami tujuan dari si biksu botak ini. Dan dia ingin menggunakan putra Huo Luan dan begitu banyak orang kuat yang hadir untuk bertarung dengan dirinya sendiri untuk bisa merebut gelang Fata Morgana spiritual miliknya. Bagaimana jika aku tidak mau? Kata Kincen. Dia berkata seraya berjalan menuruni tangga. Mendengar itu putra Huo Luan menyipitkan matanya.
dan tiba-tiba sekelompok orang kuat bergegas dan menghalangi jalan Qin Chen pergi. Yang mulia, jika kamu tidak menyerahkan harta karun itu, aku khawatir kamu tidak akan bisa keluar hidup-hidup dari sini, kata Yang Mulia Bumi King Kong. Dia juga berkata sambil tersenyum menyeringai. Ingin menghalangiku, kata Qin Chen seraya memandang putra Huo Luan, dan kemudian tatapan Qin Chen langsung tertuju kepada Pangeran Jinwu. Di sisi sana Pangeran Jinwu ada juga beberapa master di bawah komando Pangeran Jinwu yang juga menghalangi jalan pergi Qin Chen. Jelas sekali mereka juga ingin bertarung. Kenapa Pangeran Jinwu, kamu harus membuat masalah dengan kursi ini, kata Qin Chen. Dia mengabaikan putra Huo Luan, tetapi dia berkata sambil tersenyum kepada Pangeran Jinwu. Saudara Long Chen, maaf, tempat ini terlalu besar, bukan pangeran ini yang ingin menentangmu. Namun ini benar-benar tentang harta karun. Ini adalah masalah masa depan kelompok etnis, dan pangeran ini tidak bisa menghindarinya, kata Pangeran Jinwu. Dia berkata seraya melangkah maju. Harta karun yang bisa muncul di sini pastilah harta karun yang bahkan Yang Mulia Surgawi pun harus tergerak hatinya, dan klan Jinwu-nya juga harus memiliki harta karun tersebut. Tetapi saudara Long Chen, pangeran ini punya saran. Selama Anda bersedia menyerahkan harta yang Anda dapatkan di sini dan membaginya secara merata dengan klan Jinwu saya dapat melindungi saudara Long Chen, dan saudara Long Chen, kamu bisa pergi dari sini dengan selamat, kata Pangeran Jinwu. Begitu Pangeran Jinwu mengatakan ini, wajah putra Huo Luan tiba-tiba berubah. Pangeran Jinwu, saya peringatkan Anda jangan bertindak gegabah, kata putra Huo Luan. Namun mendengar itu Pangeran Jinwu hanya mengabaikan putra Huo Luan, tetapi dia hanya menatap Qin Chen. Bagaimana dengan itu saudara Long Chen, kata Pangeran Jinwu. Hahaha, Pangeran Jinwu, sayang sekali kursi ini tidak bisa menyetujui saran Anda, kata Qin Chen. Dia berkata sambil tersenyum. Hahaha, Pangeran Jinwu, kamu baik hati membantu orang ini. Namun kamu bisa melihat bagaimana orang ini memperlakukanmu, kata putra Huo Luan. Dia mencibir. Sudahlah, tangkap orang ini terlebih dahulu, sedangkan untuk harta karunnya bagikan nanti, kata Pangeran Jinwu. Pada saat ini tekad putra Huo Luan untuk membunuh Qin Chen sudah jelas. Dan Qin Chen dari klan naga sejati tidak peduli seberapa kuatnya dia sama sekali tidak akan mampu berdiri sendiri untuk melawan begitu banyak master yang hadir. Mencari jalan buntu, Yang Mulia dari ras lain tidak bisa untuk tidak merasa kasihan kepada Qin Chen. Dan dalam situasi putus asa seperti itu, dia hanya bisa dengan patuh ditahan. Pada saat ini Qin Chen melirik orang-orang sambil tersenyum dan perlahan berkata, suasana hati saya sedang baik hari ini, tetapi sayangnya beberapa orang tidak memiliki mata, kata Qin Chen. Ini memang benar, Qin Chen menghabiskan banyak upaya dan akhirnya dia datang ke sini. Meskipun dia belum pernah menemukan batu gio kekacauan, namun Qin Chen telah menyadari arti sebenarnya dari kekacauan tersebut, dan Qin Chen juga telah memperoleh 4 api teratai yang membuat api karma keempat Qin Chen mengalami transformasi yang luar biasa. Keuntungan yang tak tertandingi membuat Qin Chen merasa hatinya sangat baik. Tetapi saat ini putra Huo Luan dan yang lainnya tidak tahu bagaimana harus hidup dan mati, dan mereka benar-benar merusak suasana hati Qin Chen yang sedang baik. Baiklah, karena beberapa orang tidak tahu apakah mereka harus hidup atau mati, dan karena kamu sangat suka menemukan kematian, maka Tuan Muda ini akan memenuhinya. Tuan Muda ini akan membuat klan Huo Luan kehilangan satu pewarisnya, kata Qin Chen. Ketika Qin Chen tiba-tiba mengucapkan kata-kata arogan seperti itu, para master dari semua ras lain yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak saling menatap. Semut naga kecil yang tidak tahu harus hidup atau mati. Kalian semua bunuh dia, kata putra Huo Luan. Dia pun sangat marah dan langsung memberi perintah. Mendengar perintah itu, semua orang pun tiba-tiba menjadi emosional dan mereka semua langsung mengeluarkan harta karun mereka dan kemudian langsung meledak ke arah Qin Chen. Di saat yang sama, Yang Mulia Bumi King Kong, Yang Mulia Bumi Biksu Botak, dan Yang Mulia Bumi Iblis Malam juga bergerak. Akan tetapi mereka tidak melakukan gerakan pertama. Mereka hanya mendekat mencari peluang dan mereka tidak terburu-buru. Sementara Pangeran Jinwu dia juga menghela napas sedikit, dan dia juga memerintahkan para bawahannya untuk menyerang Qin Chen. Pada akhirnya pertarungan antara Qin Chen versus banyak master pun terjadi. Qin Chen kemudian mendesak baju besinya, dan di saat yang sama jalan pedang terkuat Qin Chen juga dirilis. Niat pedang yang menakutkan meresap seperti 6 reinkarnasi dengan pembunuhan dan kehancuran.
Dikombinasikan dengan aura naga sejati yang menakutkan yang unik dari klan naga sejati, sehingga semua orang dapat melihat tebasan pedang yang menakutkan. Di bawah tebasan itu, jeritan-jeritan mengenaskan terdengar satu demi satu. Di bawah pedang ini, lusinan ahli yang mulia langsung ditembus. Ada yang mati dan juga ada yang terluka parah. Mereka tergeletak di tangga. Melihat itu, semua master di tempat kejadian pun juga terkejut. Qin Chen menyerang balik lebih dari selusin orang kuat dengan hanya satu pedang. Dan kekuatan seperti itu sangat menakutkan. "Bunuh binatang kecil ini," kata putra Huo Luan. Ekspresi putra Huo Luan juga menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka begitu banyak dari mereka yang mengepung Qin Chen dan ingin membunuh Qin Chen, akan tetapi mereka benar-benar banyak dipukul mundur. "Bunuh!" Banyak ahli yang mulia di tangga meraung, dan dengan raungannya, puluhan ahli pun segera bergegas menuju Qin Chen lagi. Akan tetapi kemudian Qin Chen mengibaskan pedangnya lagi dan seketika memblokir semua orang. Semua orang di sana dikejutkan oleh pemandangan ini, membunuh puluhan orang hanya dengan satu pedang. Bocah ras manusia ini, dia jelas merupakan ras manusia, tetapi suasana hati naga sejati di tubuhnya bukanlah hal yang sepele. Saya khawatir dia memahami suasana hati naga sejati lebih baik daripada beberapa master dari naga sejati. Gumam leluhur naga. Dia menyadari serangan Qin Chen sebelumnya benar-benar merangsang kekuatan jiwa naga dan mengembangkan naga sejati yang terbang ke langit, yang jelas bukan sesuatu yang bisa ditampilkan oleh naga sejati biasa. Ini pasti sebuah konsepsi artistik yang dapat berkembang dengan memahami naga sejati kuno dan memahami konsepsi artistik keluarga naga sejati secara ekstrim. Sesaat kemudian nampak Yang Mulia Bumi Biksu Botak segera mengeluarkan sebuah bendera. Ya, itu disebut bendera Brahma 10.000 Buddha, dan boom, bendera itu berkibar. Bendera itu tertiup angin dan seketika sinar cahaya keluar dari bendera tersebut dan menyelimuti dunia ini. Malam akan tiba, kata Yang Mulia Bumi Iblis Malam. Dia juga menyeringai. Tiba-tiba aura gelap yang mengumpul menutupi langit dan menutupi dunia ini itu langsung menyatu dengan bendera Buddha Yin yang dibentuk oleh Yang Mulia Bumi Biksu Botak. Itu pun segera memenjarakan dunia ini menjadi langit gelap. Panji Brahma 10.000 Buddha dari klan Buddha Yin dan formasi rahasia Iblis Malam tertinggi dari Yang Mulia Bumi Iblis Malam. Seseorang mengenali dua formasi besar tersebut dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Di tangga, ekspresi orang-orang di sana nampak tiba-tiba berubah dan mereka segera bersembunyi. Bendera Brahma 10.000 Buddha yang legendaris itu adalah bendera formasi yang sangat jahat. Ini adalah metode ketenaran dari si biksu botak yang dapat mengembangkan Yin Buddha. Adapun formasi rahasia Iblis Malam tertinggi, itu adalah cara pembunuh utama dari Yang Mulia Bumi Iblis Malam. Dikabarkan bahwa sekali terjebak di dalam formasi ini, bahkan orang yang hidup pun akan disempurnakan menjadi boneka Iblis Malam. Kedua ahli Yang Mulia Bumi itu benar-benar mengeluarkan cara terkuat mereka untuk menjerat Qin Chen di dalamnya. Dan di saat yang sama, di samping putra Huo Luan, kedua ahli Yang Mulia Bumi dari klan Huo Luan juga berjaga di sana. Api Huo Luan melonjak pada tubuh mereka, dan api ini berubah menjadi sejumlah besar api yang bergerak dan mengelilingi Qin Chen. Pada saat ini Qin Chen berada di platform tinggi di puncak tangga dan dia tidak dapat mundur sama sekali. Hahaha, bocah klan naga sejati, tunggu saja sampai mati dengan patuh, kata putra Huo Luan seraya tertawa terbahak-bahak. Dan pada saat ini, ketika Pangeran Jinwu melihat ini, ekspresinya pun berubah dan dia buru-buru berteriak, "Ayo lakukan!" Dan boom, sekelompok master dari klan Gagak Emas juga langsung melompat keluar satu demi satu. Karena Pangeran Jinwu dan mereka semua tahu bahwa jika Qin Chen benar-benar jatuh ke dalam formasi besar tersebut, maka Qin Chen itu akan menjadi milik dari klan Huo Luan, dan klan Gagak Emasnya mungkin tidak akan memperoleh harta apapun. "Pangeran Jinwu, kenapa kamu harus begitu cemas?" kata putra Huo Luan. Dia berkata dengan suara yang dalam di saat ekspresinya berubah. Akan tetapi Pangeran Jinwu mengabaikannya dan dia hanya menatap Qin Chen. Menghadapi pemandangan berbahaya ini, nampak Qin Chen hanya tersenyum tipis dan dia tiba-tiba berkata kepada Pangeran Jinwu, "Pangeran Jinwu, cepat kembali. Seorang senior meminta saya untuk menyampaikan pesan kepada Anda. Setelah garis keturunan diaktifkan, apakah nenek moyang Kaisar Kucing akan puas?" kata Qin Chen kepada Pangeran Jinwu. Kalimat Qin Chen ini segera membuat putra Huo Luan dan yang lainnya linglung.
Apa yang sedang dilakukan anak naga ini? Apakah dia mempunyai hubungan dengan Pangeran Jinwoo? Namun, setelah memikirkannya, konyol sekali. Jangan bilang yang satu adalah klan Gagak Emas, dan yang lainnya adalah klan Naga Sejati. Meskipun klan ini berada di antara klan yang sama, akan tetapi tidak mungkin untuk saling mengenal. Namun ketika kata-kata Qin Chen jatuh, Pangeran Jinwoo pun seketika terkejut, dan wajahnya tiba-tiba berubah. "Apa yang kamu bicarakan?" kata Pangeran Jinwoo. Dia tampak kaget dan dia berkata dengan keras kepada Qin Chen. "Hahaha, senior itu yang mengaku sebagai senior kucing. Biarkan kursi ini membawanya untuk menyapa Anda," kata Qin Chen sambil tersenyum ringan. "Apa, senior Raja Kucing?" kata Pangeran Jinwoo. Tubuh Pangeran Jinwoo tiba-tiba bergetar di tempat. Sepertinya dia telah disambar petir, dan gerakan menyerangnya ke arah Qin Chen pun berhenti secara tiba-tiba. "Orang-orang dari klan Gagak Emas, berhenti untukku," kata Pangeran Jinwoo. Dia pun segera berteriak kepada para master di bawah komandonya. "Tuan muda, ada apa? Apakah kalian tidak mendengarnya? Aku bilang kalian berhenti untuk tidak menyerang anak naga itu," kata Pangeran Jinwoo. Dia berkata kepada para master di bawah komandonya, dan lalu kemudian tatapannya yang sungguh-sungguh tertuju kepada Qin Chen. "Yang mulia, apa hubungan antara senior kucing dengan Anda?" kata Pangeran Jinwoo. Pada saat ini gelombang yang bergejolak sudah ada di hati Pangeran Jinwoo, karena dia ingat bahwa ketika dia berada di persidangan surgawi waktu itu, dia dan Raja Iblis kecil dari pegunungan 10.000 iblis gagal bersaing untuk mendapatkan warisan dari penguasa api langit dan penguasa segala jiwa iblis. Dan pada saat itu dia hampir saja dibunuh oleh bocah ras manusia. Namun pada saat-saat terakhir, senior Raja Kucing yang berbicara dan menyelamatkan nyawa mereka. Yang paling penting adalah bahwa senior Raja Kucing itu telah membangkitkan garis keturunan di tubuh mereka, dan juga memotivasi kekuatan magis bawaan klan Jinwoo dari makam kekaisaran. Dan setelah Pangeran Jinwoo kembali ke makam kekaisaran, dia sangat diperhatikan oleh leluhur dari klan Jinwoo, yang pada akhirnya sejak saat itu, Pangeran Jinwoo pun dinobatkan menjadi pewaris klan Jinwoo yang sebenarnya, dan dia telah memperoleh sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk menjadi penguasa klan Jinwoo di masa depan. Kalau tidak, meskipun dia disebut Pangeran Jinwoo, tetapi klan sebenarnya memiliki seorang master. Ada juga banyak saudara laki-laki dan perempuan di klan Jinwoo sepertinya. Namun, mengapa klan membiarkan dia datang ke alam Dewa Pientin dan juga mengirim para tetua yang memiliki ranah tinggi untuk mengikutinya dan melindunginya? Dan semua ini karena anugerah dari Raja Kucing Senior. Dan sekarang ketika dia mendengar berita tentang Raja Kucing Senior dari anak naga sejati di depannya, betapa dia tidak bersemangatnya. "Tidak masalah, senior kucing hanya ada hubungan dengan kursi ini. Oleh karena itu, demi senior kucing, Anda dapat mundur," kata Qin Chen sambil tersenyum ringan. Tetapi ada cahaya dingin yang melintas jauh di matanya. Sebenarnya jika Qin Chen ingin membunuh Pangeran Jinwoo, Qin Chen bisa melakukannya dengan mudah. Karena dalam ujian surgawi waktu itu, dia telah meninggalkan cahaya jiwa gelap di tubuh Pangeran Jinwoo. Dan selama Qin Chen mau, bahkan jika Pangeran Jinwoo telah menerobos ranah yang mulia, Qin Chen dapat membunuhnya dengan mudah. Akan tetapi di hadapan kucing tak besar itu, Qin Chen tidak ingin menghancurkan Pangeran Jinwoo. Pangeran Jinwoo juga dianggap memiliki hubungan dengan Qin Chen. Jadi Qin Chen bersedia memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk hidup. Akan tetapi Qin Chen tidak tahu apakah pihak lain bersedia memanfaatkannya atau tidak. Dan jika Pangeran Jinwoo dia masih harus melakukan sesuatu kepada Qin Chen dalam situasi ini, maka Qin Chen tidak akan keberatan dan dia akan membunuh Pangeran Jinwoo. Pada saat ini, sosok Pangeran Jinwoo nampak tertegun di tempat dan dia sedikit ragu-ragu. Sementara pada saat ini para master yang ada di sana pun terkejut meskipun mereka tidak tahu apa arti dari kata-kata Qin Chen kepada Pangeran Jinwoo. Namun, tindakan Pangeran Jinwoo setelah Qin Chen berbicara selalu membuat mereka terkejut. Bahkan saat ini mata putra Huoluan juga nampak tidak sedikit yakin dan hatinya dingin. Dia berpikir dengan hati-hati, tetapi dia tidak bisa membayangkan master seperti apa di antara ras monster yang disebut senior Raja Kucing. Apakah itu master dari klan Kucing 9 Kehidupan? Akan tetapi meskipun klan Kucing 9 Kehidupan adalah klan kerajaan, namun mereka mirip dengan klan Huoluan miliknya. Jadi tentu saja itu tidak mungkin untuk bisa menggetarkan makam kekaisaran klan Jinwoo. "Tuan muda," pada saat ini di belakang Pangeran Jinwoo,
Dua master yang mulia bumi dari klan Gagak Emas langsung mengingatkan Pangeran Jinwoo dengan suaranya yang dalam. "Keluar," kata Pangeran Jinwoo. Dia berkata dengan suara yang dalam. Dia pun segera memandang Qingchen dan menarik napas dalam-dalam. Pangeran ini akan memberikan wajah kepada senior Raja Kucing. Pangeran ini dan semua bawahannya tidak akan memperebutkan harta karun di sini lagi, kata Pangeran Jinwoo. Setelah mengatakan itu, Pangeran Jinwoo pun langsung membawa para master di bawah komandonya untuk mundur ke anak tangga yang lebih rendah. Mereka pun berdiri dengan ahli kuat lainnya dari 10.000 ras yang tidak ikut campur. "Yang mulia, jika Anda membutuhkan bantuan klan Jinwoo saya, angkat bicara saja dan saya dapat membrokir master dari klan Huo Luan untuk Anda," kata Pangeran Jinwoo. Dia berkata melalui transmisi suara kepada Qingchen. "Kalau begitu, aku ingin berterima kasih kepada Pangeran Jinwoo atas kebaikannya. Tetapi Anda tidak perlu melakukannya," kata Qingchen. Dia berkata dengan suara yang ringan. Menurut Qingchen, Pangeran Jinwoo ini sedikit menarik. Melihat penolakan Qingchen, Pangeran Jinwoo pun tidak memaksakannya. Melihat Pangeran Jinwoo mundur, putra Huo Luan pun mencibir. Karena Pangeran Jinwoo bersedia mundur dari pertarungan untuk memperebutkan harta karun, maka tidak diragukan lagi itu adalah kabar baik baginya. Adapun alasan mengapa Pangeran Jinwoo mundur, dia sama sekali tidak memikirkannya. "Bunuh," kata putra Huo Luan. Dia mencibir dan berteriak, dan tiba-tiba si biksu botak, iblis malam, dan master dari klan Huo Luan langsung mendesak formasi besar tersebut.